Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Halil qadhi an yahkuma bi ilmihi. Satu judul dengan menggunakan pertanyaan, apakah boleh seorang hakim itu memutuskan suatu putusan semata-mata karena pengetahuan dia? Yara al-zahiriyah annahu fardun 'ala al-qadhi an yaqdiya bi ilmihi fi ad-dima'i wal qasasi wal amwali wal furuji wal hudud, sawa'un 'alima dhalika qabla wilayatihi aw ba'da wilayatihi, wa aqwa ma hakama bi ilmihi li'annahu yatayaqqan al-haqq thumma bil iqrar thumma bil bayyinah. Jadi mazhab Zahiriyah berpendapat bahwasanya wajib bagi seorang hakim untuk memutuskan apakah masalah pembunuhan, apakah masalah pencurian harta, atau masalah perzinaan, atau masalah hudud yang lain dengan menggunakan ilmunya. Artinya dia mengetahui, ya, dia sendiri mengetahui masalahnya. Baik dia itu mengetahui sebelum dia menjadi hakim atau sudah menjadi hakim. Nah, dalam mazhab Zahiri mengatakan bahwasanya putusan yang terkuat dalilnya itu adalah ketika seorang hakim itu sendiri yang tahu. Yang kedua bil iqrar, yaitu dengan al iqrar, ketika pelaku itu mengakui sendiri. Jadi aku habis membunuh, saya habis mencuri, ya, ngelapor. Tsumma bil bayyinah, yang ketiga, kalau memang tidak ada pengakuan, hakim juga tidak mengetahui sendiri apa masalahnya, maka bil bayyinah, dengan bukti-bukti. Ya. Nah, mungkin yang ketiga ini yang sekarang sering kita lihat. Jarang orang mengakui dosanya di depan hakim itu. Kalau bisa dia menyewa pengacara dikasih duit yang banyak agar pengacara itu bisa membebaskan dia dari kesalahannya. Itu yang banyak. Karena itu dia berani membayar berapapun pengacaranya asal masalahnya dia menang. Perkara dia menang di pengadilan, wah itu biasanya bayarannya gede. Sing salah dan iso bebas itu, wah pengacaranya itu luar biasa bayarannya. Tapi apakah seperti itu? Ya. Lianna Allah Ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak keadilan, syuhada'a lillahi, kalian itu juga menjadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Wa qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Juga berdasarkan hadis Rasulullah, siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya sendiri. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu ya dengan lisannya. Itu landasan mazhab Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya
putusan yang terkuat itu ketika hakimnya itu tahu sendiri apa masalahnya. Wa amma jumhurul fuqaha fa innahum yarawna annahu laisa lil qadhi an yaqdiya bi ilmi. Dari pendapatnya jumhur, beliau berpendapat bahwasanya tidak bisa seorang hakim itu memutuskan satu perkara semata-mata karena dia tahu masalahnya. Aku roh iku pokoke iki sing salah. Ya. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, "Lau ra'aitu rajulan ala haddin lam uhaddu aw lam uhaddahu hatta taquma al-bayyinatu indi." Seandainya aku itu melihat orang yang berbuat salah, berbuat pidana, maka aku tidak akan menjatuhkan hukuman padanya hatta taqumal bayyinatu indi, sampai ada bukti-bukti. Itu yang dijadikan pendapat landasan pendapat mazhab jumhur, bahwasanya ketika kita mau memutuskan perkara maka tidak boleh semata-mata karena ilmu atau karena pengetahuan kita tentang masalah itu, tapi harus ada bukti-bukti, ya. Seperti kata Abu Bakar tadi itu. Jadi saya tidak mau menjatuhkan hukuman, saya tidak mau mengeksekusi atau memutuskan perkara itu sebelum ada bukti, ya. Kenapa? Li'annal qadhi ka ghairihi minal afrad. Karena seorang hakim itu sama dengan orang yang lain. La yajuzu lahu an yatakallama bima syahida. Dia tidak boleh ngomong semata-mata karena dia melihat atau menyaksikan malam takun ladaihi al-bayyinah al-kamilah, tanpa didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Walau ramal qadhi zaniyan bima syahidahu minhu. Seandainya seorang hakim itu melihat, menyaksikan orang berbuat zina, seandainya hakim itu menuduh orang lain berbuat zina, ya, dan dia sesungguhnya melihat sendiri perbuatan itu, tetapi dia tidak mempunyai bukti atau saksi-saksi yang lain, lakana qadhifan, maka dia itu termasuk orang yang mengqadzaf, yalzimuhu haddul qadzaf, meskipun dia melihat sendiri ada orang berbuat zina, kalau dia itu tidak mampu mendatangkan saksi yang lain selain dirinya, maka dia kena hukuman qadzaf. Jadi iki hakim iki weruh jelas tanggane ku zina misalnya. Ini hakim terkenal, dia sendiri melihat, menyaksikan, ya, bahkan tahu siapa pelakunya. Yang laki-laki itu sudah montore opo, sandale kaya opo weruh. Tapi tidak boleh semata-mata itu kemudian dia itu mengqadzaf seenaknya tanpa ada bukti yang lain, tanpa ada saksi yang lain. Kalau seandainya dia itu menuduh seperti itu tanpa ada saksi yang lain, justru dia yang kena hukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah qadzaf. Apa hukuman qadzaf itu? Dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Artinya, kalau seorang hakim atau qadhi itu menuduh bahwa tetangganya itu berbuat zina, maka dia harus mampu mendatangkan saksi yang lain. Iki lho Pak, saksi ini siji, loro, telu, iki lho, papat aku. Ya. Ketika ada 4 saksi itu, maka orang yang melakukan tadi itu harus dihukum dengan hukuman zina. Itu apa hukumannya? Tapi kalau semata-mata hakimnya yang melihat tanpa ada saksi yang lain selain dia, ya
Tidak boleh dia itu menceritakan, ya, atau membawa ke meja sidang, mana saksinya? Saksinya saya, tok misalnya. Tidak bisa, ya. Wa aslu hadzal ra'yi qaulullah subhanahu wa ta'ala. Dasar landasan daripada pendapat ini adalah firman Allah, fa idza lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Siapa yang tidak mampu mendatangkan saksi, maka mereka itu di sisi Allah termasuk orang-orang yang kadzib, orang-orang yang berdusta. Ya. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, kalau ada kasus perzinaan itu ya, harus ada 4 saksi paling tidak. Lho apa ya undang-undang ya, kalau ada indikasi-indikasi itu ya sampai ngomong karo tanggane, wis angkone malam minggu mesti mlebu, ayo digerebek. Nah, itu nanti yang gerebek jangan sampean sendirian. Paling tidak ada 4 orang yang ikut gerebek itu. Ya. Sehingga nanti ketika sampean cerita tidak kena hukumannya qadzaf. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke tema yang lain. Iku mikir lho, kok tengah-tengah nang kono sing cemuk bilawan. Sampeyan cemuk-cemuk apa mikir? Ada? Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Pak Ustaz masalah yang kasus itu Pak, yang masalah rumah sakit itu Prita Mulyani. Rumah sakit Prita Mulyani ya. Prita Mulyani, Mulyono, Mulyani. Ya. Prita Mulyani Pak. Iya. Masalahnya dia itu kuliah sehari apa sih? Kan masalahnya dia itu yang digolongkan memang dia. Padahal dia itu memang betul-betul apa ya? Mengalami pelayanan yang kurang. Terus dia malah ditebuskan ke penjara. Ya. Yang kedua, masalah Siti Fajar yang di Malaysia, yang diajar yang di Malaysia, diantemi itu, disiksa itu. Yang disiksa. Itu gimana Pak dari negara kita atau Pak? Iya. Yang kedua itu ketiga yang Manuhara Pak. Manondoro itu. Itu kalau apa mau berhubungan seleksi kayak gimana? Dari negara kita kok terus pembelanya yang dari Malaysia malah ngotot katanya yang salah Manuhara. Gimana Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati berita nih ya. Baik, pertama tentang Bu Prita Mulyani kalau nggak salah yang merasa dizolimi oleh salah satu rumah sakit internasional di Jakarta atau Tangerang. Jadi apa yang ditulis itu kan dia menceritakan pengalaman dia yang dilayani dengan tidak semestinya. Berarti di situ ada kezaliman. Nah, maksud dia itu kan ditulis kemudian dimasukkan di internet atau Facebook atau apalah namanya, kemudian cerita kepada orang lain. Ya. Sajane mestinya itu dikonfirmasikan. Tapi ternyata kata dia sudah kok seperti ini pelayanannya. Misalnya pemeriksaan suhu badannya kok tidak sama, penyebabnya apa juga tidak sama. Itu kenapa trombositnya kok nggak sama dan seterusnya. Itu berarti ada kesalahan lab, ya, kesalahan analisa. Nah, kemudian ketika dia menulis dalam Facebook itu kemudian dianggap dia itu mencemarkan nama baik. Memang di negeri kita ini ada undang-undang yang membahas tentang pencemaran nama baik. Ya. Yang jadi masalah adalah
apakah betul bahwa Bu Prita itu mencemarkan nama baik? Dia itu terzalimi gitu loh. Mestinya seorang jaksa, ya, seorang hakim itu melihat dengan jeli ini masalahnya apa. Tidak serta-merta dari media itu kemudian bahwa jelas dia ini misalnya menceritakan kekurangan rumah sakit misalnya, ya. Dia kan sudah berusaha konfirmasi sebelumnya. Konfirmasi kepada dokter H misalnya, konfirmasi kepada dokter apa yang saya baca di koran itu. Ternyata tidak ada jawaban yang tegas, yang jelas. Sehingga kekesalan itu ditumpahkan di dalam Facebook itu. Ya. Nah, kenapa ini kok kemudian dianggap mencemarkan nama baik ketika sebuah rumah sakit yang dianggap bertaraf internasional kemudian ada tulisan seperti itu bisa menurunkan omset yang luar biasa. Ya, kepercayaan itu adalah modal utama. Ketika orang itu sudah tidak percaya, berapapun modal yang digerojokkan ke situ tidak akan mampu mengangkat kepercayaan masyarakat. Nah ini kekhawatiran kalau pengelola rumah sakit itu kalau anjlok itu akhirnya sampai seperti itu. Ya, dan kemudian kan ada terus dibebaskan. Itu kalau mau menuntut balik itu bagus itu. Ya. Jadi Bu Prita menuntut balik atas ketidakadilan itu bagus. Ya. Itu tentu dengan alasan-alasan yang diterima oleh pengadilan. Intinya jangan sampai ada pihak-pihak yang memenangkan kasus seseorang gara-gara misalnya dikasih fasilitas tertentu gitu. Contohnya ya, jangan-jangan ya, misalnya ada hakim yang kalau kamu memenangkan masalahku, kau nikungkul berobat nang rumah sakitku penyakit opo wae gratis misalnya. Nah, misalnya ada jaminan seperti itu, jelas. Nanti pasti keputusannya itu tidak adil. Yang pertama. Yang kedua tentang penganiayaan rumah tangga. Kalau saya lihat dari namanya, kayaknya bukan muslim atau muslimah yang menganiaya itu. Michelle, ya. Siapapun, baik penganiaya itu muslim atau tidak muslim, itu harus ada undang-undang yang melindungi orang jangan sampai dikebuki, jangan sampai dizalimi. Nah, ini tugas pemerintah kita. Bagaimana masyarakatnya atau rakyatnya bekerja dimanapun itu ada perlindungan hukum. Dan siang tadi kalau nggak salah saya dengar kok ada telepon-teleponan antara penguasa sini dengan yang terzalimi itu Bu siapa? Siti Hajar itu. Ya, mungkin itu sudah upaya yang bagus lah ya. Tapi harus ada saja nih itu undang-undang yang jelas, aturan yang jelas. Kalau ada orang menzalimi pembantunya atau siapapun itu apa hukumannya, itu mestinya jelas. Sehingga tidak ada orang yang terzalimi seperti itu. Sampai ada mau dioperasi plastik, Pak. Ya, nah itu berarti luar biasa itu. Ya. Dan yang ketiga itu, oh ya, kasus Manuk Doro itu ya. Saya tidak tahu kalau beritanya katanya kalau berhubungan mau disilet, nah itu harus dibuktikan dulu. Itu kan tuduhan. Ya, tuduhan itu harus dibuktikan. Betul enggak? Itu siletan. Jangan-jangan kecil iku wis jatuh ndi ngono terus berat gitu. Ya. Nah, itu harus dibuktikan. Ya. Karena ketika yang satu mengatakan disilet, yang satu mengatakan tidak, itu pasti salah satunya ada yang bohong. Pasti salah satunya ada yang bohong. Nah, itu harus dibuktikan. Ya, apakah di visum atau di apa itu. Sudah terbukti disilet. Nah, betul nggak yang jilet itu fulan itu? Kan gitu. Jangan-jangan disilet oleh orang lain. Ya, nah itu. Nah, itu sungguh dirusi wong-wong lah.
Enggak oleh apa-apa wae, enggak ditumi apa-apa. Kekiran dunia. Oke. Sampun nggih. Telu-telu Pak jawab kan. Sekarang tema baru tentang al-khamru. Ini penyakit masyarakat kita. Ya. At-tatarruju fi tahrimiha. Pengharaman khamr itu terjadi step by step. Ya. Tidak langsung ada ayat turun ya, kemudian langsung haram, itu tidak. Kenapa? Karena Allah tahu bahwasanya orang-orang Arab pada saat itu senengane pancene ngombe khamr. Langkone diharamno jebret gitu. Wah, buyar kabeh. Makanya ketika fase Mekah itu masih belum ada pengharaman khamr. Makanya Hamzah sebelum meninggal itu masih meminum khamr. Ya. Qad kana an-nasu yashrabuna al-khamra hatta hajar Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Jadi orang-orang itu biasa minum khamr sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti sebelum hijrah itu biasa minum khamr. Fakathu Rasulul muslimina anha wa an lu'abil maisir lima kanu yarawnahu min syururihima wa mafasadatihima fa anzalallahu azza wa jalla. Banyak orang-orang Islam pada saat itu yang bertanya tentang ketidakbaikan atau efek negatif yang ditimbulkan oleh minuman khamr dan berjudi. Maka kemudian turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, orang-orang itu bertanya kepada kamu tentang khamr, tentang minum-minuman keras, wal maisir dan berjudi. Katakan Muhammad, qul fihima itsmun kabir. Di dalam khamr itu, di dalam perjudian itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada juga sisi manfaatnya. Apa manfaat khamr? Lah sing dodolan lah hati sih. Yang punya pabrik kan untung. Itu manfaat. Apa manfaatnya judi? Lo yang menang itu. Pernah ada orang luar negeri, saya lupa namanya, tapi tadi mau dijawab bos. Dia pernah memenangkan lotre 42, sekian miliar. Asalnya tukang jam biasa, tukang jam, servis jam. Karena dapat lotre 42, sekian miliar. Wah, hidupnya foya-foya. Karena suge kemudian menikahi model. Ya, cantik. Nikahnya di Pulau Bahama, pulau yang sangat indah katanya orang. Aku gak tahu rono. Tapi pernikahan dengan model ini hanya berusia 3 bulan. Dan belum genap 3 tahun, duit 42, sekian M itu sudah ludes semuanya. Saiki balik manen dandani jam. Ya. Itu hasil. Berarti ada sedikit manfaat memang. Bagi yang menang tadi seperti itu. Tadi mafsadahnya kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaat yang ada. Ai anna fi ta'atihima dhanban kabiran lima fihima min al-idrar wal mafasada al-maddiyah wad diniyah wa anna fihima kadzalika manafi' lin-nas wa hadhihi al-manafi' maddiyah wa hiya ribh bil ittijari fil khamr
wa kasbil mali duna ana'in fil maisir. Ya. Jadi yang jualan khamar yo ada manfaatnya apa? Yo badi. Dan orang yang menang lotre juga begitu. Ya. Wa ma'a dzalika fa innal itsma arjahu minal manafi' fihima. Tetapi dosanya lebih besar, lebih dahsyat daripada manfaat yang ada di situ. Walaysa tahriman qati'an, thumma nazala ba'da dzalika tahrimu athna'a as-salati tadarrujan ma'an nasi alladhi alfauha wa adduha. Di ayat tadi itu belum ada pengharaman khamar secara tegas. Jadi Muhammad, orang-orang bertanya tentang khamar dan judi, katakan khamar itu, judi itu ya dosanya besar, tapi juga ada sisi manfaatnya. Ya. Kemudian turun ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, janganlah kalian dekat-dekat sholat. Jangan melakukan sholat wa antum sukara, pada saat kalian itu sedang mabuk. Sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu ngerti apa yang kamu ucapkan. Nah, sebab nuzulnya ayat ini adalah ada orang yang mabuk sebelum sholat. Kemudian dia itu ngimami. Ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Mestinya apa? La a'budu ma ta'budun. Salah fatal enggak? Fatal. A'budu ma ta'budun berarti saya menyembah seperti apa yang kamu sembah. Nah, ketika ada kasus itu kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekat salat, jangan menunaikan salat ya pada saat kamu itu sedang mabuk, sedang fly, sedang teler. Sudah ada penegasan haram itu? Belum. Berarti ya kalau kita bayangkan kalau sholat duhur itu jam 12 yo jangan teler jam 11. Nek teler jam 5 atau jam 6 yo gak apa-apa ngono. Ya. Tsumma nazala hukmullahi bitahrimiha nihaiyan. Kemudian turun ayat yang tegas tentang khamr itu dalam surat Al-Maidah ayat 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dalam ayat ini tegas Allah melarang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Minum-minuman keras apapun mereknya, apakah brandy, whisky, kopi miring, pemana Pak? Tikus, kucing, ada. Apapun namanya, oplosan, oplosan, pokoknya minuman keras itu, wal maisir dan judi, apapun nama judinya, togel, dulu ada porkas. Kalau mana Pak? Apa? Sampean kok weruh wae ya. Talo. Apapun namanya, judi itu. Wal ansabu.
dan sembelihan yang diperuntukkan untuk berhala, sesaji-sesaji, apakah dikintirkan di laut, di bengawan atau di danau, ya. Wal azlamu, azlam, ya. Rijsun min amali syaitan, itu semua adalah najis, itu semua adalah kotor, min amali syaitani, yang termasuk amalnya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Nah, diteruskan oleh Allah dalam ayat lanjutannya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu ingin lewat jalan minum-minuman keras, lewat jalan judi itu, agar kalian itu bermusuhan, agar kalian itu saling membenci antara satu dengan yang lain. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian untuk ingat Allah, menghalang-halangi kalian untuk sholat. Fahal antum muntahun, kenapa kamu tidak mau berhenti? Ya. Saya yakin kalau sudah minum itu lali sholat. Saya yakin kalau sudah minum itu lali sholat. Seandainya sadar sudah tiba waktu sholat pun enggan untuk sholat. Lah wong aku lagi ngombe kok sholat sih? Apa kata dunia? Kan gitu. Mambengi gek teler no pojokan kono kok nang masjid. Apa kata orang? Tambah tidak sholat. Sampai perhatikan di masyarakat. Kalau orang itu sudah pemain judi, ya, seneng main judi, tombokan, baik tombokannya itu sebab adu jangkrik ta, adu ndoro, itu kan sama, maisir itu. Ayo, iki ndoro iki ndi sing menang. Aku iki. Itu judi. Atau sepak bola, bal-balan, taruhan, ayo ndi Real Madrid ta opo sing menang. Itu judi. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Wa hukmu ala hadhihi al-asya' kulliha bi wa dhahiru min hadha anna Allah subhanahu atafa al-khamri wal maisir al-ansab wal azlam. Wa hukmu ala hadhihi al-asya' kulluha bi annaha, hukumnya empat hal itu, khamr, maisir, ansab dan azlam itu, yang pertama adalah rijsun. Apa rijsun itu? Kotor, mustaqzar. Meskipun tempat judinya itu mungkin lebih megah atau lebih bersih daripada musola misalnya, itu kotor tempat itu. Yang kedua, min amali syaitan, bahwasanya perbuatan itu termasuk perbuatannya setan. Jadi nek sampean kepengin weruh setan, iku delokon wong sing ngombe karo wong sing judi. Oh iki ta setan iku. Setan rupa menungso. Ya iku setane. Ana sing kuru, ana sing lemu. Nah, itu setan. Kenapa? Karena melakukan perbuatannya setan. Tapi kalau usah ngomong wah setan nih. Kampung rita niki lho omahe setan iku omahe setan. Lho omahe setan api-api. Ditungakno diajak semoga mau bertaubat. Wa idza kana dzalika kadzalik fa inna minal wajib ijtinabuha wal bu'tu anha liyakuna al insanu
mu'addan lil fawzi wal falah. Karena itu termasuk kotor, karena itu termasuk perbuatan syaitan, maka kita harus menjauhinya. Kalau kita ingin keberuntungan, kalau kita ingin kemenangan nanti di akhirat. Wa anna iradata syaitani bitanzizihi tanawulil khamri wa lu'bil maisir fi iqa'il adawati wal baghdha bisababi hadha ta'ati wa hadhihi mafsadatun dunyawiyah. Dalam ayat ini dikatakan bahwasanya penyebab permusuhan, penyebab tidak akur, ya, itu adalah minum khamr dan taruhan atau judi. Coba orang yang taruhan itu iso akur. Kalau menang itu bangga, senang, nek kalah nguring-nguring, mecucu, gak tahu nguyup belawan. Ya. Coba lihat. Ini gak percaya sama yang dulu. Film misalnya, ada film yang judulnya apa? Judi bahasa Inggrisnya apa? Hah? Aku ilang zaman aku lali ya. Coba lihat, orang-orang main itu kalau yang menang senang, kalau kalah itu boh. Pinginnya itu berantem. Begitu pula di sini. Ya. Wa anna dzalika kulluhu yujibul intiha an ta'ati syai' min dzalika. Karenanya kita harus berhenti. Udah. Jangan sampai minum lagi, jangan sampai berjudi lagi. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah, tinggalkan teman-teman yang biasanya ngajak judi, tinggalkan teman-teman yang biasanya ngajak minum. Tinggalkan tempat di mana biasanya ditempati berjudi atau biasanya ditempati minum. Nek biasa ngombe di perapatan aja parek-parek perapatan kono. Lewat sing ado. Kalau sampean deket-deket perapatan kuno, meskipun pengen taubat biasanya tidak bisa taubat dengan nasuha. Tinggalkan teman-teman kalau mengajak berjudi atau minum. Untuk lebih akrab dengan teman tidak harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Aku ngombe kepeksa. Koncoku iku lho ngekeki nyugoi sak gelas. Kalau enggak saya minum nanti gimana? Itu bukan alasan. Kalau itu jelas itu adalah khamr, siapapun yang ngajak kita wajib untuk tidak mau. Maaf, saya tidak minum minuman haram ini. Nah gitu. Ya. Gak usah nyoba-nyoba. Itu ya, nyicip titik aja, gak usah. Ya, udah. Sambil demi. Oh, 36. Wa an qadadah anna Allah harrama al-khamra fi suratil Maidah ba'da ghazwatil Ahzab. Menurut pendapatnya Imam Qatadah, bahwasanya Allah itu mengharamkan khamr itu setelah perang Ahzab. Wa kanat ghazwatul Ahzabi sana 4 atau 5 Hijriyah. Perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-4 atau tahun ke-5 Hijriyah. Berarti awal-awal di Madinah itu masih ada yang minum. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna tahrima kana fi ghazwati Bani Nadhir. Ibnu Ishaq punya pendapat lain bahwasanya pengharaman khamr itu adalah setelah perang Banu Nadhir. Dan perang Banu Nadhir itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah dan ini pendapat yang rajih. Wa qala Dimyati fi siratihi kana tahrimuha amul Hudaybiyah
sana sittah Hijriyah. Ada ulama lain ya yang berpendapat bahwasanya pengharamannya itu setelah perang perdamaian Hudaybiyah, dan perdamaian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi yang rajih adalah tahun ke-4 Hijriah. Berarti sejak tahun itu sahabat-sahabat baik dari Muhajirin atau Ansor sudah tidak ada yang minum minuman keras. Ada yang ditanyakan? Mau tanya dah? Ya langsung, tak usah mik wajah. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Iya. Iya. Qur'an itu sesuatu yang dulu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian itu kan gak mungkin mengajak semua istrinya. Kemudian diundi. Ayo wayahe nang Malang, sapa sing nang Malang iki dijedul. Arane Aisyah, Ummu siapa itu ya. Nah, Ummu Salamah dan seterusnya diundi. Nah, nanti siapa yang keluar? Itulah yang diajak. Berarti Rasulullah pernah mengundi undian itu ya buat istri-istrinya siapa yang pergi. Istrinya pada saat mau umroh, yaitu sebelum terjadi Hudaybiyah itu yang diajak oleh Rasulullah adalah Ummu Salamah. Ya. Nah, pada dasarnya undian atau kocokan itu tidak masalah. Sampean kalau arisan itu dikocok enggak? Diundi enggak? Diundi. Mungkin yang jadi masalah adalah ketika sampean membeli sesuatu yang niatnya agar mendapatkan itu. Itu yang perlu diluruskan niatnya. Ya. Jadi sampean sengaja menulis kupon itu sebanyak-banyaknya, belanja sebanyak-banyaknya agar sampean itu nanti dapat misalnya mobil atau sepeda motor atau televisi. Nah, niat yang seperti itu yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena ketika terbiasa niat seperti itu, potensi untuk berjudi itu besar. Meskipun ketika sampean membeli sesuatu kemudian dapat kupon tulis Pak nanti ada undian. Kalau sampean niatnya itu semata belanja, bukan itu sampingan saja. Ya gurih tak tulis yang ngono wae. Ditulis dilebokno. Loh kok muncul? Nah itu rezekinya dia. Dia tidak berniatan dengan belanja itu dapat itu. Ya. Nah, niatnya belanja. Nah itu tidak masalah. Cuman jangan biasakan diri kita ya untuk melakukan itu karena potensi potensi hati untuk seneng judi itu seperti itu. Jadi ketika terbiasa melo undian, akhirnya nanti ada undian apapun ikut. Ya. Saya alhamdulillah tidak pernah, walaupun saya nggak sengaja itu ya belanja dikasih tak isi. Selama ini belum pernah dapat apa-apa, benar nggak niat toh. Dan saya juga tidak pernah bangga seandainya dapat pun saya tidak bangga. Ya, insya Allah bukan termasuk yang Nah, mungkin kalau sampai sebutkan tadi, kalau niatnya memang dia belanja banyak itu agar mendapatkan sekian sebanyak mungkin kupon, kemudian ditulis, kemudian dimasukkan agar persentase kupon yang dia setorkan itu banyak, nah itu kan potensinya, itu kan besar keluarnya ketika diundi. Nah, kalau niatnya seperti itu masuk dalam yang saya sebutkan tadi.
asyubuhatu. Nah, kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang syubhat, maka kata Rasulullah lebih baik ditinggalkan. Ya. Kami pun azan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.